Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Del, ngapain kamu? Kamu diikat? Sama siapa? Sama Udin? Sama Temon? Bukan, Temon bukan. Emangnya kamu diikat perampok? Perampok? Rumah ini dimasukin perampok? Wah, gawat. Terus, mana perampoknya sekarang? Mana? Udah pergi? Aduh, celaka. Temon, mana Temon? Di kamar saya? Kurang ajar. Bener-bener keterlaluan si Temon. Ada teman aja di korban perampokan malah enakan di kamar saya. Temon! Jangan-jangan tidur kali. Temon! Mon! Astaga, ternyata kamu lebih parah daripada Abdel, Mon. Saya kira kamu tidur tadi, Mon. Iya, aduh. Jadi bingung nih. Aduh. Sini, aduh. Berat amat, Mon. Gimana gini? Ayo, iya tunggu sebentar. Iya. Udah, diam aja. Sini. Itu dulu kayak yang pertama dicabut. Kali yang lepasin. Lain kali kalau taruh kaos kaki saya, jangan di mulut kamu. Tidak sopan, tahu? Bukan saya, Pak, yang naruh kaos kaki dulu saya. Rampok tuh. Kenapa nggak kamu larang? Kamu kan bisa kasih tahu dia, ini kaos kaki saya, belinya di luar negeri. Gimana saya mau ngomong? Tadi saya dipukul sampai pingsan. Begitu sadar, saya sudah terikat dan kaos kaki tersumpal di mulut saya. Ya udah, berapa orang rampoknya? 1, tapi rasanya kayak 3 orang, Pak. Kok bisa? Badannya gede banget. Udah gitu, Pak, mulutnya ditutupin pakai cadar. Dan yang saya bingung nih, Pak, giginya itu lebih panjang dari gigi saya. Katanya mulutnya pakai cadar. Kok kamu bisa tahu bentuk giginya? Ya, cadarnya transparan, Pak. Ngapain pakai cadar? Ya, tanya aja sama perampoknya. Wih, apa aja yang diambil? Barang-barang kayaknya nggak ada yang diambil, Pak. Hah? Kecuali celengan saya, Pak. Soalnya tadi waktu masuk kamar ini, itu rampoknya bawa celengan saya. Terus, kenapa dia kabur? Gara-gara saya teriak, "Rampok!" Dia takut kalau tetangga sini pada datang. Padahal saya udah kasih tahu kalau tetangga sini pada tur ke Tangkuban Perahu. Malah nggak digubris omongan saya, malah dipukul. Oh iya, anak-anak gimana? Anak-anak nggak ikut tur, Pak. Maksud saya gimana keadaan mereka? Di mana mereka sekarang? Kayaknya anak-anak aman, Pak. Mereka lagi tidur di kamar. Oke, saya cek anak-anak, kamu bantuin Abdel, ya? Tapi, Pak, Abdel kayaknya nggak mau ikut tur deh. Maksud saya, kamu bantuin lepasin ikatannya Abdel. Iya, Pak. Tapi, Pak, Hah? Apa lagi? biarpun ikatannya saya lepasin, Abdel tetap nggak mau ikut tur, Pak. Ini bukan masalah tur. Hah? Nggak usah marah-marah gitu, Pak. Kalau emang nggak mau ikut tur, ngomong dong dari tadi. Cindy takut, Bi. Sini, tenang sayang. Gak usah takut. Perampoknya udah pergi kok ya. Cindy bukan takut sama perampok. Loh, sini nangis kenapa? Takut apa? Tadi Cindy mimpi naik pohon tinggi banget. Terus Cindy nggak bisa turun. Cindy takut, Bi. Oh, takut karena mimpi. Ya udah. Sekarang papi kan udah di sini. Jadi Cindy nggak usah takut lagi, ya? Loh, kok Papi bisa ada di tempat Cindy? Papi naik pohonnya pakai apa tadi? Pakai taksi sayang. Oh, pantesan cepet. Hah, gila.
lu Mon ya. Ada temen lo diikat, malah enak-enakan gak keluar-keluar kamar. Siapa yang enak-enakan? Gue juga diikat sama perampoknya, Del. Malah gue ditindih kursi segala. Ah, nggak mungkin. Mana ada perampok ditindihin kursi bisa ngikat lo. Yang ditindih kursi tuh gue, Del. Yang diikat, Ya gue juga. maruk banget sih lo, Mon. Diikat juga, mau ditindihin kursi juga. Sama musibah aja lo serakah, apalagi rezeki. Del, musibah yang paling menyakitkan itu dengerin ocehan lo. Tau nggak? Syukurlah anak-anak aman. Yang nggak aman tuh celengan saya, Pak. Lo ngapain sih mikirin celengan segala? Belum tentu juga celengan mikirin lo, Mon. Iya juga ya. Aduh, Bapak keingetan celengan saya ada di mana, Pak? Di mana, Pak? saya bawa tamu, lupa belum turun dari mobil. Tuh, Mon. Pak kosan aja lupa sama tamunya. Apalagi celengan, mana dia ingat sama lo, Mon. Nggak ada hubungannya, Del. Ini baru celengan, Mon. Abel, teman. Ini Yona yang menggantikan Neni selama Neni cuti. Nah, Yona, ini Abdel dan ini Temon. Abel supir saya dan Temon pembantu saya. Ayo. Gue dulu. Abdel, tapi biasa dipanggil Abdel. Celengan. Temon. Kalau kenalnya yang benar. Sama lo kan temen. Yang ada di pikiran gue tuh cuma celengan, Del. Nama gue sendiri aja sampai lupa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya senang sekali bisa kenalan sama Mas Abdel sama Mas Celeng. Emang saya babi? Makan tuh celeng. Mon, udah, Mon. Enggak, Mon. Udah dong, enggak. Kita ketinggalan. Udah ah, lo ngapain sih sosokan bener? Ah, gue nggak terima, Del. Gue mesti dapetin itu orang. Ya, Mon, gue bilangin aja ya. Kalau lo nyari tuh orang terus ketemu, nanti lo dipukulin. Gigi lo yang maju jadi tambah maju, Mon. Mending lo tambah maju. Kalau masuk ke belakang, kagak ada yang dicela lagi, Mon. Ada apaan sih nih? Ada apa? Lo dari mana aja, Din? Beli cat, Mon. Tadi kan gue dikasih duit sama Pak Kosan buat beli cat. Ada apaan sih, Mon? Kok lu sebel banget? Kita habis kedatangan perampok. Bawa oleh-oleh nggak? Emangnya nenek lo yang datang? Boleh. Celengan gue dibawa sama perampok, Din. Alah! Pon, kalau cuma celengan sih nggak masalah. Tapi kalau yang dibawa perampok itu aset berharga lu, yaitu gigi lu, itu baru lu boleh sewot. Celengan aja pakai bawel. Masalahnya, fotonya Neni ada di dalam celengan itu. Kok fotonya Neni ada di dalam celengan, Mon? Ya biar lo sama Abdel nggak tahu kalau gue ngumpetin fotonya Neni. Oh, jadi lo yang ngembat, Mon. Gue tuh yang dikirain ngambil fotonya dari dompet. Tapi Del, duitnya Neni juga ada di dalam celengan itu. Wah, berarti lo bukan cuma ngembat foto dong. Nyolong tuh namanya. Nabung dari nyolong. Gila lo, Mon ya. Itulah kilapnya gue, Del. Ngomong-ngomong, perampok yang ngerampok di rumah ini ciri-cirinya badannya gede, brewokan terus rambutnya panjang. Bener, Din. Lu kenal sama orang itu? Kenal sih enggak, cuman gue tadi lihat orang itu naik motor ngebut dari arah sini sampai perempatan sana dikejar polisi. Tuh, Del. Lu denger gak betapa berharganya celengan itu? Polisi aja sampai ikut-ikut nguber celengan gue. Gila gak tuh? Lu yang gila. Ya, mulai dari sini. Gimana sih Ulin ngechatnya? Itu dia si tangga. Din, lu di sini ngechatnya? Iya. Ngapain sih ngechat aja pakai ngumpet-ngumpet? Nggak ada yang ngeliatin, Din. Oh ya, Din. Gua masih dendam sama tuh preman, Din. Kayaknya mau gua samperin, terus mau ngajakin dia duel sekalian. Biar dia tahu kalau gue juga mantan preman. Ya deh, ntar gue kasih tahu dia kalau lu itu mantan preman. Bagus. Lu kasih tahu dia, Din. Biar dia nggak macem-macem sama gue. Tapi lu kan nggak kenal sama dia. Terus gimana lu mau ngasih tahu dia? Alah,
Gitu aja lu bingung, Mon. Ya tinggal gue datengin rumahnya, gue kenalan. Beres kan? Beres. Gimana lu mau datang ke rumahnya? Emang lu tahu alamat rumahnya? Enggak. Penyok, gimana lu bisa ke sana? Alamat rumahnya aja lu nggak tahu. Ya tanyalah, gitu aja bingung. Ya, gimana nggak bingung? Lu mau nanya sama siapa? Ya sama dia, Mon. Emang mau nanya sama lu? Susah ngomong sama orang bego. Orang gue juga sih, nanya sama orang on. Nah, yang ini namanya Cindy, yang ini Randy. Cindy, Randy, ayo kenalan dulu sama Kak Yona. Halo, kamu cantik banget. Kamu kelas berapa, sayang? Kelas eksekutif. Cindy, jawab yang benar dong. Kak Yona ini yang akan merawat kalian selama Neni belum pulang. Nah, yang ini ganteng banget. Kamu kelas berapa? Kelas Bantam. Randy, jawab yang benar. Kelas Bantam itu buat petinju. Udah, Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Anak saya memang nakal-nakal. Jadi harus sabar kalau merawat mereka. Nggak apa-apa kok, Pak. Namanya juga masih anak-anak. Jadi wajar. Kalau bapak-bapak yang nakal, itu kurang ajar. Loh, itu kok pada ketawa? Randy jorok, Pi. Jorok gimana? Sebelum salaman sama Kak Yona, Randy kan korek-korek upil, Pi. Jadi tangannya Kak Yona pasti kena upilnya Randy. Kalau lu ngelawan preman yang udah jadi rampok, polos tanpa ilmu, gue jamin sekali gebrak, kepala lu rengat, Mon. Gampang, Den. Gue minum aja jamu sari rapet. Jadi sekali gebrak, kepala gue nggak rengat. Tapi kalau premannya pakai golok, Ya gue minum jamu sari rapetnya pakai golok. kalau goloknya potong leher lu, push, glundung. Yang gelundung-gelundung, tadi apaan tuh, Din? Onde-onde, ya kepala lu lah. Wah, ngeri juga ya, Din. Kalau kepala gue copot, terus gelundung-gelundung, nanti gue susah cuci mukanya. Kalau kepala lu nggak copot, Ya tetap susah juga, Den. Kan orang-orang suka bilang gue nggak punya muka. jadi gimana menurut lu? Ya gue cari dulu muka gue, baru gue cuci muka. Terus cari ilmunya kapan? Ya ntar kalau gue udah ketemu muka gue. Ingat, tugas kamu bukan nyuci, bukan setrika, bukan masak, tapi mengurusin anak-anak. Baik, Pak. Terus, Maaf Pak kalau terganggu. Saya boleh cuti nggak? mau ngapain kamu ngambil cuti? Saya mau cari ilmu Pak, buat ngelawan perampok itu. Gak usah cuti, kamu cari aja ilmu yang second. Emangnya HP? Tadi pembicaraan kita sampai mana ya? Sampai ilmu second. Oh iya, ilmu second. Del, bisa break sebentar nggak lo? Nggak bisa, Mon. Gue lagi kejar tayang nih. Lebay lo, kayak artis aja. Gue mau minta pendapat lo, Del. Ya udah, lo boleh minta pendapat gue, tapi jangan pendapatan gue ya. Pendapat sama pendapatan emang beda. Nah, itu lo tahu. Lo mau minta pendapat gue tentang apa sih? Gini, Del. Menurut lo gimana? Kalau gue berguru ilmu kesaktian, biar gue bisa ngelawan perampok itu, Del. Lo, Mon. Masa cuma gara-gara celengan lo dibawa perampok sampai mau berguru segala? Gue nggak setuju. Nggak setujunya di mana? Ya di sini, masa di situ? Bukan begitu, Del. Gue berguru biar kebal. Kalau lo mau kebal, Mon, gak usah berguru segala. Lo jadi pejabat aja, pasti kebal. Kebal senjata. Kebal hukum.
Kalau gitu, besok gue mau ngomong sama Pak Kosan. Gue mau minta cuti. Mau ngapain lo cuti? Mau jadi pejabat. Kalau gitu, gue juga mau ngomong sama Pak Kosan. Gue berhenti. Kok berhenti? Gue mau pindah ke luar negeri. Ngapain lu keluar negeri? Habis lo jadi pejabat di negeri ini. Mendingan gue ke negeri itu. Del, kayaknya gue hina banget ya. Bukan kayaknya, Mon. Lo emang hina. Acak. Yona, kamu tahu nggak alamatnya orang sakti? Orang sakti itu kayak apa ya, Mas? Orang sakti itu punya ilmu kebal senjata, tahan pukulan, sama tahan makian. Mas Temon ini ada-ada aja. Di zaman yang canggih ini, mana ada sih orang sakti beneran, Mas? Ya, nggak usah yang sakti beneran. Imitasi juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa berguru sama dia. Tapi Mas, saya nggak punya kenalan orang sakti. Saya kan babysitter, bukannya baby ngepet. Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak kalau gue dibikinin susu juga? Oh, boleh, boleh, boleh. Tapi jangan susu yang ini ya. Susu yang ini buat anak-anak. Kalau susu buat yang dewasa, mana? Oh, ada. Tenang aja. Bukan maksud nggak sopan nih, tapi boleh nggak lihat dikit? Dikit aja. Boleh. Tapi jangan sampai Pak Kosan tahu ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Nih, udah lihat belum? Udah, kirain susu yang lain. Oh, mau susu yang lain? Ada. Ada. Nah, itu yang gue maksud. Pura-pura nggak tahu. Mau lihat? Ya, dikit aja. Mau? Mau. Tunggu sebentar ya. Tapi pelan-pelan. Ya, biar terasa. Tuh, udah lihat belum? Kalau itu banyak juga ogah. Capek-capek. Pelit. Ding, dari tadi gue gelisah aja nih. Gimana caranya ya ngilangin gelisah? Ah, ya ketawa dong. Kok tawa? Din, lo pernah minum cek sama kaleng-kalengnya belum? Belum. Emang kenapa? Ya lo minum aja, biar lo jadi orang yang enak diajak ngomong. Ah, gitu aja sewot. Gue kan cuma ngasih solusi, Del. Ah, solusi lo so tau lo. Gue itu geli bukan geli mau ketawa gitu, bukan. Tapi gue lagi bimbang. Bimbang kenapa? Milihin ini apa Yona ya? Wih, emang Yona mau sama lu? Ya dia belum sempat ngomong gitu sih. Kalau Neni? Nah kalau Neni belum sempet juga. Terus kenapa lu pusing-pusing mikir mereka? Karena gue yakin, Din, mereka juga lagi pusing mikirin gimana caranya nolak gue. Del, kayaknya lu nih yang harus minum cat. Yona, Ya? jadi paman kamu itu dulunya seorang jawara. Iya Mas, preman manapun kalau ketemu paman saya selalu hormat. Karena saktinya. Soal sakti saya nggak tahu persis Mas. Yang saya tahu cerita tentang paman saya mencari kesaktiannya secara unik. Nah, itu dia tuh. Uniknya gimana? Kabarnya paman saya mencari kesaktiannya dengan cara mencuri tali pocong preman. Yona, setahu gue nih, orang itu kalau mau sakti biasanya mencuri tali pocong perawan. Ah, itu sih kesaktian biasa, Mas. Yang ini nih lebih dahsyat, tali pocong preman. Kayaknya masuk akal juga sih. Semasa hidupnya aja jadi preman punya keberanian macem-macem. Apalagi matinya. Pasti tali pocongnya
bisa dijadikan jimat yang dahsyat tuh. Bener Mas, tapi untuk mendapatkannya nggak gampang loh. Dengar-dengar nih, untuk menggali kuburannya nggak boleh pakai skop atau cangkul. Terus pakai apa? Pakai tangan. Tapi ada yang lebih sakti lagi, bukan pakai tangan. Pakai apa? Pakai gigi. Sayang banget, Mon ya. Gali kuburan pakai gigi. Sayang giginya ya, Del? Sayang kuburannya, Mon. Apa sih, Del? Makanya lo, naro muka jangan nempel sama mobil. Nanti disangka stiker anti korupsi. Tadi di pangkalan angkot ada preman berantem. Seru deh, rugi lu nggak lihat. Emang serunya kayak gimana, Din? Mereka saling teriak, Del. Mon, sini lu, kalau berani lu gue kibas. Satunya lagi ngomong, kalau lu berani juga, sini, gue hancurin muka lu. Gitu. Berisik lo, nggak jelas jadi ngomong apaan. Din, gitu aja seru. Nggak seru kali. Loh, mereka kan saling teriak, berarti mereka saling berseru. Kalau yang seru itu bacok-bacokan, Din. Kalau cuma teriak-teriakan mah bukan seru, berisik namanya. Itu juga bacok-bacokan, Del. Mon, preman yang satunya punggungnya robek. Kayaknya sekarat tuh, mau mati. Hah? Premannya mau mati? Sekarang di mana premannya tuh? Di rumah sakit, Terus yang satu lagi? di rumah makan. Rumah makan? Ya kan preman satunya pelayan rumah makan deket pangkalan angkot, Del. Orang dia yang bukan cuma tangannya dikit. Kalau gitu, sekarang juga gue mau ke rumah sakit. As! Duh, Mon, duh. Ngapain teman ke rumah sakit, Del? Nggak tahu, Din. Mau operasi mulut kali? Oh, biar mulutnya rata. Bukan, mulutnya mau dipindahin ke tengkuk. Remote TV-nya kemana ya? Temon! Temon! Iya, Pak. Yang saya panggil Temon, bukan kamu. Iya, saya kesini mau ngasih tahu temen nggak ada. Nggak ada, harus ada. Coba kamu cari di bawah keset, di balik sapu, atau di selipan rak sepatu. Bapak mau cari temen apa cari kecoa, Pak? Oh iya, sorry deh, saya panik. Si temen lagi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Iya, Ngapain dia ke rumah sakit? nyari kecoa. Muka lu kisut amat kenapa sih, Mon? Gue lagi apes, Din. Preman yang sekarang tadi ternyata nggak mati. Sebel gue sama dokternya. Emangnya preman itu yang ngambil celengan lu, Mon? Ya bukan, itu preman yang lain. Kalau itu preman yang lain, ngapain lu ngarepin dia mati? Kalau preman itu mati, gue kan bisa dapetin tali pocongnya, Din. Tali pocong preman buat apaan sih, Mon? Buat bikin sumbu kompor. On. Pinter. Kalau makan jangan lompat-lompat. Ayo. Yon, gue gagal, Yon. Gagal. Emangnya Mas Temon ikut ujian? Siapa yang ikut ujian? Gue gagal dapetin preman yang mau mati. Oh, ini masih soal tali pocong preman ya? Ya iya, kan itu yang lagi gue uber-uber. Masa pocong uber pocong? Yang bener aja tuh. Cindy, ngomongnya nggak boleh gitu. Nah, begitu, Yon. Tegas. Kalau Cindy ngomong gitu, nanti Mas Pocongnya marah loh. Mas Temon, kalau saya boleh kasih saran, Mas Temon nggak usah ikutin jejak paman saya. Soalnya paman saya itu dapat tali pocong preman dari bertapa. Berapa lama tuh bertapanya? Waduh, kalau soal berapa lama, saya sendiri juga nggak tahu. Paman saya juga nggak tahu tuh bertapa berapa lama. Bilangin pamannya ya, lain kali kalau mau bertapa,
jangan lupa bawa kalender. Semuanya udah lengkap. Mon. Ngapain lo? Gue mau bertapa biar dapat pangsit. Pangsit. Iya gitu. Biar gue dapat petunjuk goib kemana gue harus cari tali pocong preman. Lo sarap, Mon, lo ya? Betah apa di sini? Del, kalau di tengah kolam nanti gue tenggelam. Kalau di hotel gue punya duit. Oh, berarti makanan sama minuman ini buat sesajen ya? Buat sesajen, rugi-rugi amat. Itu buat gue kalau nanti gue kelaparan atau kehausan. Itu mah bukan betapa, Mon. Itu namanya piknik. Ke taman mini aja lo sekalian. Ah, cerewet lo. Gimana Pak? Kalau mau nyari lapak yang lain. Ini lapak gue. Gue mau mulai bertapa. Ya, betapa giginya kelihatan. Masa betapa mulutnya monyong? Ah, Mon. Betapa dimingkemin gitu. Pakai dimut-imutin gitu. Amit-amit loh. Kelihatan lidahnya dong, julurin. Gitu. Ah, bener tuh. Enggak sekalian, Del. Lu cari aja orang untuk ngitung duit. Pakai ini lidah gue. Brengsek lo. Silakan, Pak. Seharusnya yang melayani saya bukan kamu. Temon, Nah, Abdel. bukan. Habis siapa dong, Pak? Udin, Kang Ojek. Seharusnya kamu juga nggak usah nanya. Berarti kalau saya melayani Bapak makan, saya pantas jadi istri Bapak. Bener gitu, Pak? Saya tidak menimbulkan begitu loh. Tapi kamu cukup cerdas. Bagaimana kalau kamu makan bareng saya? Enggak, Pak. Saya nggak biasa makan bareng. Loh, biasanya? Makan nasi. Pak Kosan, maaf mengganggu, Pak. Ada Pak Del. Saya ada berita baik, ada berita buruk. Pak Kosan mau dengar yang mana dulu? Yang baik apa yang buruk? Yang buruk dulu. Si Temon makin sarap. Sekarang dia di dekat saung, lagi betapa. Katanya supaya dapat ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian. Iya. Terus berita baiknya? Berita baiknya, saya nggak ikut-ikutan bertapa kayak Temon. Karena saya yakin, Pak, tanpa bertapa, Bapak pasti mau kasih saya kasbon. 100.000 aja, Pak, buat beli sepatu. Itu berita paling buruk. 90 deh. Namar lagi. Kamu nggak mau ngasih, John? Tuh, Pak, lihat. Diam aja, Pak. Diajak ngomong diam. Dia apa-apain juga diam. Gawat. Gila ini teman. Panggil ambulan. Buat dibawa ke rumah sakit jiwa, Pak. Tabrak pakai ambulan. Din. Ya, Pak. Kamu boleh kerja di sini. Tapi kamu tolong jangan racuni otak pembantu saya. Meracuni? Saya nggak pernah meracuni otak siapa-siapa, Pak. Yang pernah, saya itu keracunan otak-otak. Kamu kan yang racuni otak Temon suruh nyari jimat tali pocong preman? Waduh, bukan saya, Pak. Sumpah, berani disamber pocong ngebut deh. Saya tuh nggak pernah nyuruh Temon cari jimat tali pocong preman segala. Jadi, bukan kamu, Din? Bukan, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama pocongnya. Salah, tanya aja sama premannya. Salah, tanya aja sama temonnya. Salah, tanya aja sama majikannya Temon. Salah, bener, Ding. Oke, saya akan tanya sama majikannya Temon. Loh, majikannya Temon itu kan saya sendiri, Din. Mau berdua dengan saya juga nggak apa-apa, Pak. Jadi Bapak kan nggak sendirian jadi majikannya Temon. Enak aja kamu, Din. Enak. Gini, Din. Tolong kamu kasih pengertian sama Temon. Jangan percaya sama hal-hal takhayul. Bilang sama dia, jimat tali pocong preman itu tidak ada. Gitu ya? Iya deh, Pak. Ntar saya kasih pengertian sama temonnya.
Oh iya, kalau temuan masih tetap mencari jimat tali pocong preman, bilang sama dia, cariin 2 sekalian. Oke. Loh, yang satu buat siapa, Pak? Majikannya temon. Cucuku temon, cucu tampak haus. Minumlah. Terima kasih, Yang. Terima kasih. Tapi yang mana, Yang? Yang kuning apa yang hitam? Karena kamu masih pemula, yang kuning dulu. Terima kasih, Yang. Gila. Baru bertapa sebentar aja. Air yang tadinya manis berubah jadi asin. Kayak air laut. Ini gue jadi sakti, jadi bego ya. Lulu. Kok Mbak Yona mukanya cemberut gitu sih? Ada apaan? Gini loh Bang, saya kan baru nih kerja di sini. Tapi saya udah melakukan kesalahan. Duh, saya pasti dipecat nih. Emang kesalahannya apa, Mbak? Saya kan cerita sama Mas Temon soal tali pocong preman. Sekarang Mas Temon jadi gila gitu. Pak Kosan pasti marah nih sama saya. Saya pasti dipecat nih. Oh. Tenang. Semuanya bisa diatur sama Mas Udin kok. Diatur gimana? Kalau dirimu dipecat sama Pak Kosan, gimana kalau dirimu bekerja di tempatku, mengasuh anak-anakku? Oh, emangnya Mas Udin udah punya anak ya? Belum sih. Oh, emang Mas Udin mau jadi suami saya? Ya mau lah. Gila apa kalau nggak mau? Beneran mau? Iya. Saya kan dulunya waria, Mas. Tapi sekarang udah operasi. Operasi amandel. Mon! Ngapain lo? Mau bikin ayunan? Bikin ayunan. Gue mau gantung diri, tau? Apa nggak capek tuh, Mon? Mendingan gantung duduk aja, Mon. Biar lebih nyaman. Lu seneng kan kalau denger gue mau gantung diri? Seneng sih enggak. Gue 4. Lagian pakai gantung diri segala. Kalau berhasil. Kalau enggak, mau ngotor-ngotorin pohon, Mon. Habis susah banget dapetin tali pocong preman. Dapetin preman yang mati ya susahnya bukan main. Lu kan tahu, Del. Gue dulunya juga preman. Kalau gue mati, berarti kan mayat gue mayat preman. Tali pocongnya bisa diambil. Ya, siapa yang mau ngambil tali pocong lo, Mon? Ya gue sendiri. Lo kan udah mati katanya gantung diri. Gimana sih? Oh iya ya. Terus siapa yang ngambil dong? Del, gue minta tolong ya. Nanti lo yang ngambilin. Wih, apain? Ntar gue gatel lagi. Emang gue preman ulat bulu? Del, Mon. Wah, ada kabar seru lagi nih. Kenapa? Ada orang teriak-teriakan lagi? Bukan. Tuh, orang yang ngerampok itu ternyata namanya Bang Warok. Sebentar, Din. Kayaknya gue pernah dengar tuh nama Bang Warok.
Berarti celengan gua sama dia tuh, Din. Lo tau dari mana, Din? Barusan tadi ada kejadian, Bang Warok ngerampok di toko HP. Tapi pas ngerampok, ada mobil patroli polisi lewat. Polisinya mau nangkep Bang Waroknya malah mau bacok polisi. Ditembaklah dia, dor, sekali. Itu sih 3 kali, Din. Dor. Yang 2 kali itu suara gemanya, Del. Dor, gitu. Mati dong. Ya matilah, orang pelurunya kena dadanya tembus ke punggung, Del, Mon. Habis itu pelurunya kena pagar besi di belakangnya, mantul lagi, kena punggungnya, tembus lagi di dadanya. Terus di depannya ada tiang listrik, mantul lagi, terempetlah matanya. Gimana nggak mati? Itu peluru apa jarum jahit sih bisa bolak-balik begitu? Nah, kayaknya ntar sore mayatnya Bang Warok mau dikubur tuh. Kalau gitu ntar malam tali pocongnya bisa lu ambil, Mon. Gimana? Kok nangis sih, Mon? Lu nangis apa bangkit sih? Nangis, On. Lagian pakai nangis segala sih kayak anak kecil aja. Ngomongin aja kenapa? Oh, pipis kali. Coba lu tengok, Del. Enak aja. Lo aja yang nengok. Gue mendingan nengok orang sakit dapat pahala. Itu nangisnya kayaknya serius loh, Pak. Mon, kamu nangis kenapa, Mon? Saya kecewa sekali, Pak. Kesel sekali saya, Pak. Kesel sama siapa, Mon? Sama polisi yang nembak Bang Warok. Si preman itu sampai mati, Pak. Loh, kok kesel sih? Iya, Mon, lo harusnya bersyukur. Lo juga harus terima kasih sama polisi yang udah nembak mati Bang Warok. Bersyukur gimana? Sekarang bayangin aja, Del. Gue itu udah susah payah cari cara untuk dapetin tali pocong preman. Biar gue bisa balas dendam sama Bang Warok. Usaha gue juga belum berhasil. Bang Warok udah mati duluan. Apa nggak kesel tuh namanya? Oh, gitu. Harusnya Pak Polisi tahu diri dong. Sabar dikit, kek. Kalau usaha gue untuk dapatin tali pocong preman udah berhasil, terus gue bisa balas dendam sama Bang Warok, dan yang paling penting, gue udah bisa dapetin celengan gue lagi, baru deh mau tembak-tembak deh. Jadi kan usaha gue nggak sia-sia. Kayaknya teman mengalami gangguan jiwa beneran. Kita bawa dia ke rumah sakit jiwa yuk. Ayo. Ayo dong. Ayo. Nggak mau. Udah, Mon. Daripada lu di sini sendirian, di sana banyak temen lo. Yuk nggak ngira deh. Apa? Gitu. Emang kira.